Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel gua. Di video kali ini kita kedatangan partner baru gua. Di sini ada Marvel. Oke, Vel, mungkin boleh sedikit introduce dulu ke teman-teman semua. Oke, ya, halo semuanya. Oke, jadi ini Marvel, dia itu pendiri dari founder dari Scary Journal Media ya. Buat teman-teman semua yang udah tahu di Instagram ada namanya media Scary Journal. Nah, apa itu Scary Journal, Vel? Ya, jadi Scary Journal tuh kayak suatu platform ya, Ya. di Instagram. Hmm. Ya, platform media sosial Oke. pada umum ya. Ya. Tapi ya banyak pengikutnya lah. Oke, banyak pengikutnya. Nah, apa yang lu bikin? Apa konten yang lu bikin di media tersebut? Awalnya sih horor ya, Horor. horor. Mulai Oke. dari hantu-hantu, penampakan, tapi mulai kesini mulai pivot Oke, pivotnya ke? ke arah politik dan ya tema-tema isu sosial. Waduh, Mm-mm. politik ya. Mm-mm. Berani ya lu ya. Karena menurut gua, politik itu lebih horor daripada hantu. Betul, betul. Waduh, di plus 62 ya, kayaknya agak ngeri di masukin podcast. Jadi, kalau buat kalian yang belum tahu, gue sama Marvel kita partneran sekarang ya. Gue bantu Skill Journal juga sekarang, karena kita lihat ada peluang besar ya, Vel, ya, dalam penggunaan AI. Nah, jadi selama ini kalau boleh tahu nih, Vel, lu tim berapa orang? Tim. Biar mereka semua tahu. Jadi gue ini tim ada 5 orang ya. Oke. Dan 4 itu remote. Oke. Jadi nggak pernah face to face. Oke. Dan semuanya by WA. Ya. Jadi setiap briefing WA. Nah, itu mereka kerjanya apa sih? Ngedit sih. Ngedit ya? Ngedit ngedit poster buat di feed lu gitu kan pasti kan? Ngedit. Nah, itu semua mau kita otomasikan dengan AI tool yang kita akan develop ke depannya. Jadi stay tune terus karena ke depannya kita bakal bikin video live stream ya. Kalau kalian tahu videonya Andrew Tate, dia bikin emergency meeting. Kalau kita bakal bikin namanya nanti Code Red. Jadi saksikan terus, kita bakal bahas tentang perkembangan AI di dunia ini. Oke, Vel, boleh dong kita sedikit cerita nih. Oke. Kapan awal lu diriin Scale Journal? Terus kenapa lu diriin Scale Journal? Awal diriin kayaknya sekitar 2017 ya. Berarti lu masih sekolah kan? Kelas berapa tuh? SMP. SMP? Kelas 2 SMP. Oke, jadi ini biar kalian tahu aja FYI, dulu gue sama dia satu sekolah, tapi kita beda setahun ya. Yeah. Gue di atas dia setahun, dia di bawah setahun. Oke, ceritain dong. Yeah. Pas awal, kenapa lu mulai? Kenapa gue mulai ya? Ya awalnya sih gitulah. Biasa kan banyak tuh yang udah mulai duluan. Yeah. Akun-akun vokatif gitu. Ya kayak bukan sih, belum ada itu. Oh, belum ada itu? Belum ada. Okay. Dulu kayak Mitos Dunia contohnya. Okay. Oh, gue nggak tahu bahkan. Jadi gue ikut lihat di situ. Oke. Jadi gue contoh, gue DM juga, gue kasih masukan juga, dan gue disuruh bikin akun. Oh, lu suruh bikin akun sama dia? Jadi dia ya ajarin lah. Banyak bantu juga. Oke. Gitu. Tapi emang lu awalnya hobi lihat setan apa? Bisa bikin media setan? Bukan hobi sih ya, tapi pasti semua orang tertarik kan ya. Makanya film horor juga banyak yang laku kan di Indo. Jadi Indonesia. Menarik gitu pasarnya. Jadi bukan karena lu hobi ya? Bukan. Karena emang lu lihat ada peluang kalau lu bikin konten horor itu pasti audiensnya lumayan besar di Indonesia gitu. Nah, ini buat teman-teman yang suka kerjain hal yang katanya passion, hobi, gimana tanggapan lu? Mereka kadang ada yang bilang, oh ini bisnis nih gue kurang cocok karena bukan hobi gue di sini. Oh, gue nggak passion di sini gitu. Terus sekali jalanin gitu, mereka dikit-dikit healing, dikit-dikit self reward karena katanya nggak sesuai sama passionnya. Menurut lu gimana? Ya, pertanyaannya cuma satu ya. Ada duitnya nggak? Oke, selagi ada duitnya mau apapun tuh hajar aja ya kalau lu gitu ya. Oke, sama aku juga gitu. Nah, kenapa lu mau disuruh bikin akun sama siapa temen lu tadi yang punya media apa? Mitos Dunia. Kenapa lu mau? Ya nyoba-nyoba aja iseng. Oke. Tapi gak nyangka juga bisa jadi segede ini ya. Berarti lu ditantang apa lu dibayar suruh bikin? Ya iseng aja. Itu awalnya gue kira tuh itu akun bakal jadi second account gue. Oke. Makanya sekarang gue nggak punya second account sama sekali kan, cuman first. Boleh dong, Vel, share ke teman-teman karena pasti gue tahu ya, namanya kita mulai usaha saat kita sekolah, apalagi di SMA kita gitu ya, itu pasti yang namanya dukungan tuh susah buat dicari. Karena namanya ya SMA stereotip itu pasti orang tuh ya lu ngapain sih kerja, lu nongkrong aja lah gitu, ngapain lu cari duit, belum saatnya gitu. Nah lu gimana cara lu overcome itu semua dulu? Apa lu nggak bisa overcome dulu? Apa tantangan terbesar lu saat lu diriin Scary Journal? Oke, tantangan terbesar ya. Awal bikin kan bener nol tuh ya, nol followers, nggak ada apa-apa, postingan kosong semuanya, nggak ada ide konten sama sekali kan. Jadi mulai tuh tantangan terbesarnya di situ tuh, ide konten apa? Mau kayak gimana kan? Jadi karena lu mungkin belum ada AI ya buat ngeprom ya? Iya, belum ada AI. Manual ya, masih manual. Terus. Ya, mulai kan cari-cari YouTube kan, cari-cari orang juga yang udah bikin duluan konten horor. Nasi Judge gitu. Nasi Judge ya bisa dibilang gitu. Oke. Jadi mulai tuh
ngikutin, tapi awal-awal belum ada editan sama sekali. Jadi benar-benar kosong aja. Video polosan. Masih berantakan berarti ya? Tanpa edit. Oke. Cuman ada teks mungkin. Nah, mulai di situ berkembang kan, belajar editing segala macam. Jadi ya mulai naik tuh followersnya. 10K, 20K, 50K, 100K. Nah, di situ tantangan keduanya di 100K. Mampet bagaimana? Mampet. Ngestak deh di situ. Lalu gimana terus pas mampet kemarin? Nah, pas mampet ya muter otak lagi kan. Ini apa yang kurang gitu. Jadi mulai tuh diperbanyak postingannya. Editannya diperbaiki. Tapi lu pivot gak kontennya? Enggak, masih sama. Masih horor. Ya. Soalnya tuh views-nya yang paling gede dulu. Sekali posting video tuh bisa 3 juta, 5 juta views. Tanpa ads. Organik. Kan mereka nggak tahu nih, Vel. Apa penyesalan terbesar lu? Gitu, yang terjadi mungkin sekitar beberapa tahun lalu nih. Ya mungkin penyesalan terbesar waktu SMA ya. Nah, SMA kan kita tahu sendiri ya. Nongkrong, ya, pergaulan ya. Kita tahu sendiri lah ya. Ya, jadi muda ya. Jadi nggak ada waktu tuh buat ngepost, buat nyari tim, bahkan nggak ada waktu. Ya, jadi hilang 2 tahun. Vakum 2 tahun. Vakum 2 tahun. Nah, andai kata 2 tahun tuh lo nggak vakum, kira-kira udah jadi apa sekarang? Estimasi. Gue yakin udah 800K. 1M? Udah double sih. Udah double. Sekarang 400K ya? Tapi kan kita progres sekarang. Nah, jadi apa yang bikin gue tertarik buat partneran sama Marvel? Jadi gue lihat gitu, kita bukan sekedar bacot ya di online ya. Kita juga maksudnya praktisi. Kita juga ada suatu hal yang kita bikin dan kita terapkan ilmu kita saat kita bikin skill journal tersebut gitu kan. Jadi pas gue rangkum Marvel di sini, ya kita mulai pivot ke arah AI, Vel ya. Jadi kita mulai menggunakan AI ini buat kembangin lagi dari X-nya, dari Telegramnya itu buat kita nge-boost engagement dari skill journal sendiri gitu. Nah, di situ baru kita mulai berasakan perkembangannya lumayan cepat lah di situ. Nah, dan kedepannya ya semoga lah ya. Tapi Vel, apa yang terjadi pas lu vakum 2 tahun itu? Kenapa lu vakum 2 tahun? Ya gitu, nggak ada waktu, nggak kepegang. Lu nggak ada waktu atau lu kayak dihasut sama orang buat udah lo ngapain? Oh, dihasut mah enggak lah ya. Hasut enggak, berarti tetap suportif ya? Iya, tetap suportif, tapi ya nggak ada waktu kan. Misalkan lagi di luar, kan nggak mungkin kita ngedit kan. Iya. Kita ngedit segala macam, nyari-nyari konten. Iya, nggak mungkin kan. Jadi gitu sih. Jadi benar-benar kosong tuh 2 tahun tanpa postingan sama sekali. IG semua kosong? Iya, kosong. Paling ya iklan-iklan. Oke. Apa yang lo lakuin saat lo vakum? Ya gitu. Ini kan, titik rendah kan. Ya itu. Nggak ngapa-ngapain udah. Keluar, pergaulan, nongkrong, sana sini, nggak ada hasilnya. Ya, biasalah. Minum air putih. Minum air putih ya, secara gelap itu ya, sudah kita kubur jauh-jauh. Oke, gue mau tanya sama lu. Pas lu masih awal bikin nih, nge-hustle skill journal, ada nggak sih dari teman-teman atau mungkin orang-orang di luar sana yang bilang kayak, lu apa sih lu bikin-bikin ginian? Oh, pasti banyak ya. Oh, banyak? Pasti banyak. Dari mana paling banyak? Justru yang paling gak gue kira tuh dari orang tua. Orang tua, terutama dari nyokap kan. Nyokap waktu awal gue bikin tuh bilang gini, lu ngapain sih bikin gituan, postingan-postingan serem apalagi kan ya. Orang tua kan pasti ngeliatnya gimana gitu, aneh gitu kan. Ya mending ngelakuin hal yang bener lah. Gitu. Ya, tapi gue mulai buktiin tuh. Waktu awal postingan tuh gue ingat banget, views pertama tuh 4.000. Mulai tuh. Ini masih SMP? Iya, masih SMP. Postingan pertama 4.000. Postingan kedua makin naik lagi, makin gede lagi. Dan di situ orang tua gue udah mulai lah, udah mulai ngerti gitu ya. Jadi terus berlanjut sampai 10K, 20K, ya ortu udah mulai support lah ya. Udah mulai supportnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk dulu kan gue nggak punya ATM ya, teman-teman ya, kalau kalian tahu ya. Masih SMP. Dan ya jadi caranya ya bisa kalian tahu sendiri, pakai ini pembayarannya pulsa lewat pulsa. Jadi pulsanya ditransfer ke nomor nyokap. Nanti nomor nyokap kasih tau gue, udah segini, udah masuk segini. Nanti di-convert lagi jadi duit ya. Cash dong lu. Jadi cash. Fiat, Escobar. Nah, terus apa tanggapan lu buat orang-orang yang kayak bilang, ini hal yang mustahil buat dicapai. Kayak susah lah, gue mau bikin media-media kayak skill journal atau kayak Volkatif gitu. Atau apapun lah, kayak gue juga lagi bikin channel YouTube. Sekarang kan gue lagi channel YouTube. Orang kan ada yang bilang kayak, itu bukan buat gue lah, kayak itu mustahil. Pendapat lo? Kalau pendapat gue ya, semua itu bisa ya. Asalkan kita mau aja dan persisten ya. Ya itu sih. Tergantung kemauan diri berarti kan? Iya, kemauan diri. Karena percuma kalau udah mulai grow, lu gak konsisten, gak ngepost, nol kayak yang gue tadi bilang, yang 2 tahun itu, percuma. Gak akan grow. Betul. Jadi ya harus
bisa dibilang long term commitment lah ya. Dalam saat kita mau rintis sesuatu tuh harus long term commitment. Nah, lu berarti kan selama ini anonimus kan kalau di schedule jurnal kan. Ini baru pertama kali lu buka ke media online. Ada nggak momen-momen saat lu SMA itu pernah tau nggak sih lu bikin schedule jurnal atau pada nggak tahu juga? Ya awalnya sih nggak tahu ya. Oke. Waktu awal ngerintis sampai 90K mungkin. Udah mulai ada yang 1-2 yang tahu dari mana? Lu emang open ke mereka apa mereka? Teman terdekat gue kan udah pasti tahu dong. Oke. 1-2 orang teman dekat. Oke. Tiap hari kan ngeliatin gue gitu, pasti nanya-nanya, akhirnya tahu juga, terus udah mulai nyebar. Oke. Jadi ya mereka nggak minta lu bantuin gue dong, gue juga pengen bikin nih, ajarin gue dong gitu. Iya, bantuin juga. Banyak. Bantuin. Udah jadi semua. Ada beberapa teman yang jadilah ya. Jadi. Seperti akun meme, akun horor juga ada. Berarti itu berhasil lu pandu dong ke mereka sebenarnya. Ya, berhasil. Oke, sampai sekarang masih running? Enggak. Kenapa? Ya gitu, nggak konsisten. Balik lagi, sama nggak persisten kan, harus lebih bagus. Enggak, ini malah turun. Nggak ada apinya gitu. Karena mungkin beda nggak sih latar belakang sama lu? Ya mungkin penasaran doang awalnya ini gimana sih caranya. Tapi pas udah mulai naik, dianya apinya udah mati. Oke. Nah, kenapa lu mutusin buat open sekarang? Kalau lu tuh founder dari Schedule Jurnal, apa yang lu mau lu lakuin ke depannya? Nah itu apa tuh? Jadi ya emang kita kan sekarang kita mau pivot gitu kan. Kita mau expand, kita mau scale. Schedule Jurnal itu bukan cuma sekedar media doang itself, tapi kita mau bikin proyek yang lebih besar lagi ya. Kita mau bikin proyek yang lebih besar lagi, jadi kita bakal ternak banyak sekali media. Ya. Salah satunya adalah Schedule Jurnal. Ya, jadi the reason gue ajak Marvel collab sama gue adalah karena dia adalah seorang praktisi gitu. Dia ngerti lah mengembangin sebuah media di online. Jadi kita bakal bikin dari media horor, ya, media gore, media apalagi nih, basket, ya, futsal, semua kita bakal sikat semuanya dalam form channel Instagram, channel YouTube Short, TikTok dan lain-lain. Ya, bahkan Telegram sama X juga ya, kita bakal ternak semuanya. Nah, itu proyek besar kita sekarang. Dan di sini gue lihat ada peluang karena gini, Pel. Ya, dari dulu itu formasi paling bagus itu dalam partnership adalah satu orang yang visioner yang menjual, satu orang lagi yang masak di dapur. Ya, itu yang gue selalu dengar dari mentor-mentor kita lah, kayak Timothy Ronald. Ya, dan gue juga baca-baca beberapa buku dari sejarah juga. Formasi paling bagus tuh dalam perang ya seperti itu. Satu yang jadi dewa perang, satu lagi yang dewa strategisnya. Nah, selalu seperti itu. Jadi di sini gue lihat, ya karena memang lu sudah terjun bertahun-tahun sebagai praktisi dalam kembangin media gini, dan gue juga sudah terjun dalam marketing, ya why not kita collab aja gitu. Kita makanya mau pivot dan Marvel beraniin diri buat open bahwa dia adalah founder dari Schedule Jurnal. Ya, jadi buat teman-teman bisa di-support ya, follow Schedule Jurnal Media, follow juga IG dia, dan Kevel, bolehlah kasih pesan-pesan buat teman-teman semua. Kalau kalian mau mulai sesuatu, mulai aja dulu ya. Tapi harus fokus, konsisten, persisten, itu udah cukup sih sebenarnya. Oke, ini sudah disampaikan sama foundernya langsung, jadi buat lu udah gak ada alasan lagi buat bilang, gue takut mau mulai, gue nggak bisa konsisten nanti gitu. Itu berarti emang dianya nggak mau kaya gitu kan. Kita langsung aja end podcast ini dan kita akan live lagi di sesi berikutnya di Quadrat. Jadi stay tune terus. Terima kasih semuanya.